Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sekar TV, sekolah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kami sekarang berada di Kuala Dua nih Mas ya. Kuala Dua. Jadi sedang istirahat sebentar. Tepi jalan akan pentol kuah. Sahabat Sekar TV, ada sebuah syair yang di sebuah kitab alim ulama. Hidupku kini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika berjumpa dengan sang kekasih. Jadi kehidupan di dunia ini sebenarnya bukan kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dunia kita ini hanya sebentar saja, sementara. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Tiadalah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka saja, kata Allah. Yang namanya main-main itu nggak lama. Main bola 90 menit, kan? Main catur mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi akan berakhir juga. Jadi sebentar, nggak lama, ya kan? Jadi kehidupan kita yang sebenarnya dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, kata alim ulama. Orang-orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW, sudah tertanam dalam hati mereka bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika berjumpa dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi SAW. Maka atas perkara ini yang mulia, kita mau usaha lagi dan lagi. Bagaimana dalam kehidupan yang sementara ini, di dunia ini, semakin hari ada peningkatan. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun ujian-ujian kita dalam hidup ini, kita hendak senantiasa berusaha untuk terus mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Karena cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah. Akan kita bawa sampai mati. Akan kita bawa sampai di dalam kubur. Akan kita bawa nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 2639, ada satu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma addatta lisa?" Ya Rasulullah, mata sa'? Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasul sabdakan, wa ma addatta lisa'. Wahai sahabatku, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat sehingga engkau bertanya akan kedatangannya? Maka sahabat katakan, hubbullahi wa rusulihi. Aku persiapkan hari kiamat itu dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah sabdakan, fa innaka ma'aman ahbabta. Maka sesungguhnya kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Sahabat Sekar TV yang sama-sama belajar untuk terus mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Jadi apabila kita mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW, maka cinta kita ini adalah cinta yang abadi. Cinta yang akan membuat ada kebersamaan kita dengan Allah. Di dalam kubur kita akan bersama dengan Allah. Di padang mahsyar nanti akan bersama Allah. Di titian sirat akan bersama Allah.
bersama baginda Nabi SAW. Ada syafaatnya baginda Nabi SAW. Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi SAW akan membuat kita akan senantiasa bersama dengan Allah, bersama dengan baginda Nabi SAW. Tidak ada kerugian apabila kita mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Kalau kita cinta kepada selain Allah, mungkin ada kalanya kita akan merasa kecewa dengan orang yang kita cintai. Ada kalanya orang yang kita cintai berbuat salah. Atau istri kita misalnya, ada kalanya dia menyakitkan hati kita juga. Tetapi Allah dan baginda Nabi SAW tidak akan pernah menyakitkan hati kita. Ada sebuah kesenangan ketika kita selalu senantiasa dengan orang yang kita cintai. Misalnya yang belum menikah kan, dia berdua-duaan bersama dengan pacarnya, di mana saja dia merasa senang. Kalau dia sudah menikah dengan istri, dia akan senang berdua-duaan di rumah, berjalan dua-duaan dengan istrinya. Ada sebuah kesenangan. Begitu juga orang-orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW, dalam keadaan apapun, baik itu di dunia, apalagi di dalam kubur, di padang mahsyar, di tiran sirat, dia akan bersama dengan Allah. Dia akan bersama dengan baginda Nabi SAW. Maka bisa dibayangkan bagaimana senangnya ketika kita selalu senantiasa bersama dengan Allah. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya hati kita ketika kita senantiasa dengan baginda Nabi SAW. Sahabat Sekar TV, kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. 60-70 tahun, itu pun kalau sampai. Kalau kita senang 60-70 tahun selesai. Kalaupun kita menderita, diuji dengan kemiskinan, itu hanya 60-70 tahun saja. Tetapi setelah kita meninggal dunia, itu kehidupan akan berubah. Bukan hitungan 60-70 tahun, tapi beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Selama-selamanya. Kita tidak akan mati lagi. Kalau kita senang, maka senang selama-lamanya. Alangkah senangnya apabila kita nanti di hari kiamat, bahkan ketika kita di dalam kubur bersama dengan Allah, bersama dengan baginda Nabi SAW, ada pertolongan Allah, ada kemaiyatan bersama Allah, ada syafaatnya baginda Nabi SAW. Maka ini ada satu perkara yang mesti harus ada kita cita-citakan, keinginan besar untuk senantiasa mencintai Allah, mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW, maka yakini dalam hati kita, maka kita akan senantiasa bersama Allah, bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Baqarah Allah firmankan ayat 153, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar saja sudah bersama dengan Allah ketika hidup di dunia. Apalagi orang-orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi SAW, maka kebersamaannya akan lebih dekat lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sekar TV yang sama-sama belajar lagi dan lagi untuk mencintai Allah, mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ada kata berhenti untuk terus belajar
mencintai Allah dan mencintai baginda Nabi SAW. Apapun yang terjadi, apapun ujian dalam hidup kita, kita masih mau tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Ungkapkan cinta kita kepada Allah. Sebagaimana sahabat Umar pernah mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih kucintai daripada segalanya. Maka sekali-sekali kita ucapkan kalimat ini. Ungkapkan cintanya Umar kepada baginda Nabi SAW, dan ini bisa kita gunakan untuk ungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kecintaan yang ada dalam hati kita ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang. Ya, sama-sama kita ucapkan. Ya Allah, Ya Rasulullah. Yuk, sama-sama. Ya Allah, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Allah, Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih ku cintai daripada segalanya. Sahabat Sekar TV yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan cinta kepada Allah nampaknya sepele, nampaknya kecil. Tetapi apabila kalimat ini sering kita ucapkan dengan penuh dengan kesadaran, maka kalimat ini akan masuk dalam hati kita, akan semakin memperkuat rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Cinta itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan dengan kata-kata. Cinta itu adalah sesuatu yang apabila telah menghunjam dalam hati seorang hamba kepada seseorang, maka cinta itu akan bisa mempunyai kekuatan yang besar, membuat seseorang berbuat apa saja demi orang yang dia cintai. Begitu juga apabila hati kita sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi SAW, maka ini akan menjadi suatu kekuatan besar untuk kita mentaati Allah, mentaati baginda Nabi SAW, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Sebagaimana yang sering kita sampaikan mengenai surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai mereka, mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, kata Allah, ya, fattabi'uni, maka ikuti aku Muhammad, sunnah Rasulullah. Apapun yang dibuat baginda Nabi SAW, baik yang wajib maupun sunnah, akan kita buat. Seberapa banyakkah kita mengikuti Rasulullah, baik dalam perkara yang wajib maupun yang sunnah, itu tergantung daripada kadar kecintaan kita. Semakin tinggi kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW, maka semakin banyak perintah-perintah Allah, perintah-perintah baginda Nabi SAW, baik yang berhukum wajib maupun hukum sunnah, akan kita buat. Dan cinta itu memerlukan pengorbanan. Dalam mengikuti Rasulullah memerlukan pengorbanan. Maka buatlah pengorbanan. Korbankan sedikit rasa ngantuk kita untuk bangun tahajud. Korbankan sedikit rasa lapar kita, haus kita,
demi mengerjakan ibadah puasa sunnah, Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa per tiga hari setiap tengah bulan di bulan Hijriah. Kita korbankan rasa dingin kita untuk bangun sholat subuh, dan kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah di waktu subuh. Ini adalah sebuah pengorbanan. Kita korbankan rasa capek kita, lelah kita untuk membaca Al-Quran, minimal surat As-Sajadah dengan surat Al-Muluk di malam hari sebelum kita tidur. Kalaupun memang kita terasa capek sekali, bisa kita qadha antara subuh sampai menjelang zuhur, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dalam satu riwayat Aisyah katakan baginda Nabi SAW tidak akan beranjak tidur, tidak akan tidur kalau belum membaca 2 surat dalam Al-Quran, yaitu As-Sajadah dengan Al-Muluk. Dan apabila beliau kelelahan sehingga ada zikir-zikir, maksud membaca Qurannya juga Sajadah Al-Muluk sehingga tidak bisa terbaca, maka beliau qadha di antara waktu subuh dan menjelang zuhur. Sahabat Sekar TV yang sama-sama belajar lagi dan lagi untuk mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Dan mudah-mudahan sahabat Sekar TV berkenan untuk subscribe dan share ya, berbagi video ini kepada yang lain agar dapat bermanfaat kepada orang lebih banyak lagi, dan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang Allah pilih untuk mengajak semua orang ini di seluruh dunia, mengajak seluruh orang Islam di dunia, khususnya Indonesia, untuk mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW melebihi dari segalanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.